Hula, kalau ini ya hula. Halo. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Baik, luar biasa. Pasti sehat, Pasti penuh semangat, penuh sukacita dan siap memuji Tuhan. Iya. Ada di semua pasti percaya kalau Tuhan Yesus selalu bersama kita, ada di sini karena Dia Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Betul. Sekarang kita mau memuji Tuhan, tapi harus berdoa dulu supaya hatinya siap. Betul. Ayo berdoa Tante. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan di sekolah minggu. Sekarang kami mau Tuhan melimpahkan sukacita di hati kami supaya kami bisa memuji dengan penuh semangat karena kami sudah merasakan Tuhan kami adalah Tuhan yang besar dan hebat. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyi apa Tante? Nyanyi apa? Ayo kita nyanyi Tuhan Yesus itu besar dan Dia ada di tengah kita. Supaya semuanya merasakan semangatnya lebih lagi. Betul. Kita mau percaya Tuhan Yesus kita besar ya Tante. Amin. Besar. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Yesus loh di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, Lompat kali terakhir. besar. Oh, kan lagi. Kurang tinggi ya Tante. Besar. Tiba-tiba besar. Dunia yang ciptakan aja sebesar ini. Betul. Berarti yang menciptakan itu lebih besar ya Tante Iya, ya. kuasanya besar. Luar biasa. Dan tapi Dia juga memberikan kita kehebatan dan kebesaran seperti Dia. Supaya sama, karena kita anak-anaknya. Betul Tante ya, supaya kita juga bisa melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Nah, kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Pahlawan-pahlawan Tuhan. Karena melakukan hal-hal yang hebat juga buat Tuhan. Betul. Menjadi pasukannya Tuhan. Pasukannya Tuhan. Laskar. Kristus siap. Oh, ajak Laskar Kristus dulu. Oh iya. Gak apa-apa, Tante, sama duduk ya. Gak bisa turun ini. Tante kalau Laskar Kristus berdiri loh. Nanti aku goyang jatuh ini. Berarti adik-adik aja yang berdiri. Ya. Kalau dipanggil Laskar Kristus ya Tante ya. Iya, siap. Oke, Gitu kan siap, biasanya. betul. Kalau sudah berdiri lompat aja ya Tante ya. Iya, biar tambah semangat. Oke. Laskar Kristus siap. Yes. Oke deh. Kita mau nyanyi. Laskar Kristus. Saya bukan pasukan. Oh, saya bukan pasukan. Laskar Kristus. Berjalan. Siap, kakinya jalan di tempat ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak
Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus pasti menghancurkan Markasnya iblis. markas. Iblis ku hancurkan, panji Yesus ketinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Adalah siapa? Yes, saya. Oh yes, anak sekolah minggu. Ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan. Ngapain kan bikin kacau setan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, ya saya, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Pedangnya dapat dari mana, Kak? Tuhan Yesus. Beli di mana pedangnya? Nggak beli, Tante. Pedang kita itu bukan pedang biasa. Ajaib. Ajaib. Bentuknya itu mungkin nggak kayak pedang-pedang yang biasanya itu loh, Tante. Terus Tante pernah baca nggak, Tante, di Alkitab itu kita punya pedang apa, Tante? pedang roh. Nah, itu maksudnya, Tante. Berarti harus dekat sama Tuhan. Ada Betul. firman di dalam hati. Betul. Itu membuat kita kuat mengalahkan Nah, itu pedang kita. godaan supaya kita nggak berdosa. Betul, itu pedang Oh, kita. yes. itu. Jangan sampai nanti ada mah beli pedang di pasar. Iya, mau acak-acak setan. Bukan. Salah, setan nggak takut sama pedang yang di pasar itu. Betul, firman Tuhan dia takut. Betul. Kita kuat ada firman Tuhan dia takut. Betul, Tante. Berarti harus belajar firman Tuhan. Betul, supaya kita punya pedang roh. Yes. Harus menyiapkan hati. Nah, yuk Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan supaya kita semakin kuat. Nah, yuk. Ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ayo Adik lipat tangan, tutup mata. Kalau rindu diberkati firman Tuhan supaya bisa menjadi anak yang kuat, kita buka hati, buka telinga, kita mau diberkati. Kami akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan adalah Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan yang memberikan kami
perlengkapan senjata untuk kami bisa melawan godaan iblis. Tuhan Yesus yang berikan kami pedang roh untuk kami bisa melawan godaan iblis. Untuk itu Tuhan, kami sekarang mau dengar firman Tuhan supaya kami punya perlengkapan untuk kami melawan iblis. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami jadi anak yang dengar-dengaran, punya telinga dan hati seorang murid, sehingga firman Tuhan yang kami dengar itu bisa bertumbuh subur dalam hidup kami dan kami menghasilkan buah-buah yang manis untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan Tante Lina hari ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik harus selalu bersemangat, semangat memuji Tuhan, semangat belajar kebenaran firman Tuhan, dan selalu bersukacita, bersyukur senantiasa. Apapun keadaan kita hari ini. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Dengan bersyukur, imun kita akan tetap terus bertambah, tidak mudah terserang sakit. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, adik-adik harus menyiapkan apa? Oke, Alkitabnya terlebih dahulu. Sebelum membuka Alkitab, kita Tante mau tanya, adik-adik pernah nggak melihat binatang buas? Pasti semuanya pernah melihatnya. Apa saja binatang buas itu? Singa, harimau, buaya, beruang, banyak sekali ya pokoknya. Dan adik-adik lihatnya di mana? Jadi bisa lihatnya di kebun binatang, di taman safari, di televisi, di surat kabar, media sosial, dan semuanya adik-adik pernah melihat itu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau adik-adik ketemu binatang buas, gimana perasaan adik-adik? Takut enggak? Pasti semuanya takut ya, Tante juga takut ya. Takut apa? Takut diterkam. Kalau diterkam mampus kita semuanya ya. Ini. Nah, jadi kita buka Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Kita baca sama-sama yuk. 2 Petrus pasal 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pasal 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Nah, adik-adik, Tante mengambil firman Tuhan di dalam ayat 8 dan 9 itu Tante perumpamakan seperti keadaan kita saat ini. Ayo, adik-adik pasti tahu apa itu, yaitu virus corona. Virus corona seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling untuk apa? Untuk mencari mangsa yang dapat apa? Jadi korbannya, dapat ditelan jadi korbannya, sehingga orang itu apa? Sakit. Kalau udah sakit gimana? Waduh, nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau sakitnya parah nggak bisa bernapas. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia atau di kota ini, tetapi di seluruh dunia terjadi wabah virus corona. Itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Wow, takut. Kita takut nggak? Pasti ada yang takut kan? Tapi kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena kalau takut, imun kita akan menurun, sehingga daya tahan tubuh kita apa? Menurun juga, sehingga mudah terserang penyakit. Lalu apa yang harus kita lakukan?
yaitu sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu yang dikehendaki. Artinya apa? Kita harus waspada. Itu waspada itu sadar dan berjaga-jaga. Kita tahu tapi kita harus berjaga-jaga. Terus caranya gimana agar kita tidak menjadi korbannya? Nah, satu yang harus kita lakukan adalah iman. Kita harus memiliki apa? Iman. Iman di dalam apa? Di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 20, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan apa? Dengan perlengkapan rohani, yaitu senjata rohani. Nah, jadi bisa baca lagi ya nanti ya di dalam Efesus 6 ayat 10 dan sampai 20. Di situ senjata rohaninya apa saja? Yaitu pertama, ikat pinggang kebenaran. Kenapa? Ikat pinggang itu apa? Ikat pinggang itu yang dipakai di dalam tubuh kita untuk mengikat pakaian agar tidak kendor, tidak melorot. Itu kalau juga kalau di bidang militer itu biasanya juga dipakai untuk apa? Untuk menaruh senjata-senjatanya, perlengkapannya itu. Nah, dikatakan bahwa perlengkapan rohani itu adalah pertama ikat pinggang kebenaran. Kenapa? Karena ikat pinggang kebenaran itu adalah di mana kita harus hidup benar di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang apa? Yang kudus, yang benar senantiasa. Orang benar, doanya pasti dikabulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, baju sirah keadilan. Kita harus memiliki baju sirah yang melindungi tubuh kita, yaitu keadilan. Kita harus memiliki sikap yang adil, yang bijaksana. Yang ketiga, kasut kerelaan. Itu menceritakan tentang bagaimana kita harus apa? Memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat adalah perisai iman. Perisai itu apa? Itu tameng. Agar apa? Ketika ada panas si jahat dapat ditangkis dengan perisai iman, sehingga apa? Tidak melukai tubuh kita, melukai roh kita. Yang kelima, ketopong keselamatan. Ketopong itu apa? Ketopong itu yang dipakai di kepala seperti helm. Kenapa harus pakai itu? Untuk melindungi kepala kita. Artinya apa? Kalau kita memiliki ketopong keselamatan itu, kita memakainya, itu pikiran kita tetap terjaga, tetap fokus di dalam Tuhan Yesus. Yang keenam adalah pedang roh. Wow, kita punya pedang roh. Artinya apa? Kalau ada panas jahat menyerang kita, kita kalahkan di dalam firman Tuhan. Itu. Dan yang ketujuh adalah selalu berdoa. Artinya kita harus rajin berdoa. Setiap hari, pagi, siang, sore, dan malam kita harus apa? Berdoa. Artinya apa? Melibatkan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Itu yang pertama, yaitu iman dengan perlengkapan apa? Perlengkapan rohani. Senjata rohani ada berapa? 7. Itu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Aman. Caranya gimana? Kita harus apa? Memakai masker, terus mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Itu yang terpenting juga, agar apa? Iman kita terjaga, kita juga aman tubuh kita. Yang ketiga adalah imun. Maksudnya daya tahan tubuh kita.
agar tidak mudah terserang penyakit, kita tetap sehat, kita harus menjaga imun dengan apa? Makan makanan yang seimbang, yang gizinya seimbang. Maka ada buah, ada sayur, ada lauk pauk ya, itu ada proteinnya, ada karbohidrat, vitaminnya, seperti itu. Yang kedua, kita harus istirahat yang cukup. Yang ketiga, apa? Olahraga. Yang keempat, kita berjemur. Jangan lupa juga kita harus banyak minum air putih dan minum vitamin. Itu vitamin bisa kita dapatkan di dalam buah-buahan juga ya ini. Dan yang keempat, setelah iman, amin, imun adalah apa? Amin. Artinya apa? Amin itu artinya percaya. Amin atau aku percaya bahwa Allah setia terhadap kita dan kita percaya kepadanya. Kalau kita berdoa mesti amin, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita, dan kita mempertaruhkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Itu artinya amin. Amin artinya percaya pada Tuhan, dan kita juga Tuhan selalu menyertai kita itu. Nah, itu yang harus kita lakukan, yaitu empat hal ini, yaitu iman, aman, imun, dan amin. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba sakit, wah pasti salah satunya tidak kita lakukan. Entah kita tidak menjaga jarak, atau kita tidak imun kita tidak terjaga, maka mudah terserang penyakit. Tapi kalau kita menjaga melakukan 4 hal ini, pasti kita dalam keadaan sehat, selamat, dan kita dapat beraktivitas sehari-hari dengan lancar. Nah, adik-adik, itu yang Tante sampaikan karena keadaan sekarang ini sungguh banyak korban yang virus corona terjadi di mana-mana. Jadi kita harus menjaga diri, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita kasih. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan rahmat-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, sebelum kami berpisah satu sama lain, Tuhan tolong berkatilah kami dengan berkat dari Tuhan Yesus, dari Bapa di surga. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkatilah guru-guru sekolah minggu, gembala sidang, para jemaat yang sedang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Juga orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga besar kami ya Tuhan. Lindungilah kami dari virus corona, dari panah api si jahat, dari kuasa kegelapan, kuasa jahat yang lainnya. Tuhan, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Berkatilah kami dengan roh takut akan Tuhan, agar kami hidup benar di hadapan Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati. Dah.